Kali ini saya akan menyampaikan tutorial belajar sepatu roda pada anak. Perlu diketahui, anak saya Azmia yang ada di video ini berumur 2,5 tahun dan sudah lancar bersepatu roda. Mengajarkan sepatu roda pada anak 2 tahun sangat berbeda dengan mengajarkan sepatu roda pada anak yang berumur 7 tahun, 10 tahun, atau pada orang dewasa, di mana anak yang berumur 2 tahun masih sulit diajak bekerja sama, atau si anak masih sulit memahami instruksi yang diajarkan oleh orang tua. Sehingga diperlukan teknik khusus agar si anak mau mengikuti apa yang kita arahkan. Nah, berikut ini tutorial belajar sepatu roda pada anak. Yang pertama, kenalkan dulu sepatu roda pada anak dengan melihat video atau menonton langsung permainan sepatu roda, sehingga muncul ketertarikan anak pada sepatu roda. Yang kedua, sebaiknya memakai sepatu roda dengan roda yang terbuat dari bahan karet, sehingga tidak licin saat digunakan. Yang berikutnya, pasang sepatu roda senyaman mungkin dengan tidak mengikat tali sepatu terlalu erat, namun pengunci di pergelangan kaki yang dibuat lebih erat. Yang berikutnya, untuk pertama kali memakai sepatu roda, jangan terlalu lama, maksimal 15 menit, supaya kaki si anak itu dapat beradaptasi terlebih dahulu dan anak masih bersedia memakai sepatu roda di waktu-waktu berikutnya. Istilahnya tidak kapok memakai sepatu roda. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan belajar sepatu roda pada anak 2 tahun. Yang pertama, belajar berdiri sambil dipegangi oleh. Tahap berikutnya, belajar berjalan sambil berpegang pada kursi untuk melatih posisi kaki. Posisi yang benar saat berdiri adalah kaki membentuk huruf V. Tetapi kita akan kesulitan meminta anak yang umur 2 tahun untuk melakukan itu karena belum paham. Nah, sehingga kita tempatkan si anak dengan sandaran kursi dan berjalan di tempat. Harapannya adalah kaki si anak itu akan terus bergerak mencoba berjalan, dan secara tidak langsung itu akan tanpa sengaja membentuk huruf V. Nah, posisi ini yang nanti akan digunakan untuk berdiri maupun pada saat berjalan. Jadi posisi V pada kaki itu sangat penting. Tahap berikutnya adalah belajar keseimbangan dengan menjauhkan diri dari kursi. Semakin jauh posisi badan dan kaki anak dari kursi, maka akan semakin sulit
untuk mempertahankan keseimbangan. Nah, di sini si anak akan belajar menyeimbangkan diri dari tumpuan. Nah, sehingga lama-lama kalau hal ini sudah lancar dan terbiasa, si anak akan belajar untuk tidak berpegangan. Jika sudah lancar, kurangi tumpuan tangan dengan mengganti tumpuan dengan kursi berjajar. Biarkan si anak terus berlatih berjalan di tempat dengan tumpuan kursi yang sejajar tersebut, sehingga si anak akan menjadi terbiasa. Dengan begitu, keseimbangan anak akan secara tidak sengaja akan terbentuk di sini. Nah, setelah keseimbangan si anak ini menjadi bagus, maka si anak akan mencoba-coba cara-cara lain, pose-pose yang lain, mandiri. Silahkan bebas dilakukan anak, tapi tetap kita pantau, karena sewaktu-waktu bisa saja tumpuan di tangannya lepas karena lalai atau karena capek. Biarkan hal ini terus dilakukan. Ganti tumpuan di tangan menjadi lebih ringan, supaya perlahan nanti tumpuan di tangan akan dilepaskan. Perlahan minta si anak melepaskan pegangan di tangan supaya dapat berdiri bebas. Selanjutnya mulai belajar berjalan dengan berpegang pada tembok, dan tangan si anak tetap kita pegang untuk membantu keseimbangan dan membantu si anak belajar berjalan. Tahap berikutnya adalah biarkan si anak mencoba berjalan mandiri dengan tetap berpegangan pada tembok. Biarkan si anak terus berlatih belajar berjalan dengan berpegangan pada tembok. Nanti berbalik, berputar kanan, kiri, diulang-ulang sampai si anak betul-betul sudah bisa menemukan keseimbangan. Baru nanti si anak diminta untuk melepaskan pegangan pada tembok. Nah, di situ kalau keseimbangannya sudah muncul, si anak tanpa sadar akan berusaha untuk melepaskan pegangan dari tembok. Selanjutnya minta si anak untuk berjalan tanpa berpegangan pada tembok. Ajarkan si anak untuk berdiri pada satu kaki dengan meminta anak untuk mengangkat kakinya saat menggoes. Nah, dengan terbiasa kakinya diangkat salah satu, maka si anak akan menemukan keseimbangan, karena saat menggoes nanti kaki yang satu harus menjadi tumpuan. Nah, dengan begitu si anak akan mudah dalam berjalan menggoes. Setelah bisa berjalan, minta si anak untuk belajar berbelok, berputar, dan mundur. Apabila hendak berbelok ke kiri, maka kaki kanan dilangkahkan
arahkan lebih ke depan, dan jika ingin berbelok ke kanan, lakukan sebaliknya. Kemudian mencoba berjalan mundur dengan mendorong tembok sehingga tubuh anak terdorong ke belakang. Ketika anak dapat mempertahankan keseimbangan saat mundur, maka resiko untuk jatuh akan semakin berkurang. Setelah mulai lancar berjalan, ajarkan si anak untuk belajar jongkok dengan meminta anak mengambil mainan yang ada di lantai. Karena cara berdiri yang benar adalah kaki sedikit ditekuk. Belajar jongkok itu biar mudah mencari titik keseimbangan anak, merangsang refleks menekuk kaki saat akan jatuh. Karena ketika jongkok, titik berat badan anak itu semakin rendah, dan semakin rendah titik berat badan anak, semakin gampang dalam mencari keseimbangan. Berikutnya, ajarkan si anak untuk belajar meluncur di tempat yang menurun. Berikutnya, ajarkan anak untuk duduk dari berdiri dengan cara yang benar. Duduk dari berdiri dengan cara berjongkok, bertumpu pada kedua tangan, kemudian kaki ditekuk atau disilang, baru kemudian duduk. Dengan seperti ini, si anak tidak merasa sakit waktu duduk. Ajarkan juga kepada si anak untuk belajar berdiri sendiri tanpa bantuan. Dengan begitu, dia akan bebas untuk duduk dan berdiri secara mandiri. Berdiri secara mandiri mempunyai teknik yang mirip dengan bagaimana cara si anak untuk duduk dari berdiri. Berdiri dari duduk dengan cara melipat kaki, kemudian berlutut, dilanjutkan jongkok dengan bertumpu pada kedua tangan. Setelah posisi seimbang, maka dilanjutkan dengan berdiri. Untuk memperlancar bermain sepatu roda, si anak bisa diajak bersepatu roda sambil bermain puzzle, sambil bermain pindah barang, atau bermain yang lainnya, sehingga si anak dapat menikmati permainan dan tentu saja tidak bosan. Dengan begitu, maka si anak akan makin nyaman bersepatu roda dan refleks-refleks juga akan semakin baik. Jika sudah menguasai teknik dasar tersebut, ajak si anak untuk bermain di tempat yang lebih luas, sehingga si anak akan mengekspresikan aksinya dan mencoba gerakan-gerakan yang baru. Ajak si anak untuk berlari, berbelok dan berputar di tempat yang luas untuk melatih kecepatan, keseimbangan, dan meningkatkan rasa percaya diri, sehingga makin menikmati dan merasakan indahnya bersepatu roda. Nah, setelah si anak menguasai dasar-dasar bermain sepatu roda ini,
maka tinggal dikembangkan untuk menguasai teknik-teknik lain yang sangat banyak. Dan tentunya untuk mencapai ke sana, untuk bisa meloncat, berputar, dan lain-lain, itu memerlukan jam terbang yang tinggi. Tapi paling tidak dengan tutorial bermain sepatu roda kali ini, si anak mempunyai bekal teknik dasar bermain sepatu roda. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial bermain sepatu roda ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Video ini dibuat atas permintaan banyak teman-teman, dan mohon maaf jika videonya kurang baik karena masih amatir, belum pintar mengedit video. Mohon like dan subscribe. Semoga dapat membuat tutorial-tutorial yang berikutnya. Dan terakhir, mohon doanya semoga anak saya Azmia selalu diberikan kesehatan, tambah pinter dan solehah. Amin.